Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan, ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marrid zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semuanya senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Saudara-saudara seiman, salah satu amaliyah yang hampir pasti dilakukan oleh setiap jamaah haji dan umroh adalah berziarah ke makam Rasulullah, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah amalan sunnah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Ia bukanlah bid'ah yang sesat, baik bagi penduduk Madinah maupun orang yang jauh dari Madinah. Perjalanan dari tempat yang jauh menuju kota Madinah dengan niat berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah perjalanan maksiat seperti yang diklaim oleh sebagian kalangan. Untuk lebih jelasnya, kita simak khutbah Jumat yang penuh dengan berkah ini dengan tema keutamaan dan adab berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat An-Nisa ayat 64 yang kami baca di awal khutbah menjelaskan kepada kita bahwa orang yang menzalimi dirinya dengan melakukan kemusyrikan, kekufuran, atau dosa apapun di bawah kekufuran, kemudian mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosanya yang telah ia kerjakan, maka sungguh Allah akan menerima taubatnya dan menghapus dosanya. Firman Allah yang artinya mereka datang kepadamu adalah ditujukan atau khitab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan datang kepadamu kepada Nabi yang dimaksud dalam ayat ini tidak terbatas pada saat beliau masih hidup, namun mencakup juga mendatangi Nabi setelah beliau meninggal dunia atau berziarah ke makamnya. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah meriwayatkan bahwa ada seorang Arab pedalaman datang ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang tersebut mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah." Qala Allah Ta'ala, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wa qad zalamtu nafsi wa ji'tuka mustaghfiran min dhanbi, yang maknanya, salam untukmu wahai utusan Allah. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya, sesungguhnya jikalau mereka ketika menzalimi dirinya sendiri kemudian datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Maka aku telah menzalimi diriku sendiri
dan aku mendatangimu dalam keadaan memohon ampun atas dosa-dosaku kepada Tuhan. Lalu orang Arab pedalaman itu berlalu. Saat kejadian itu, ada seseorang di dekat makam Nabi yang mendengar perkataan orang Arab tersebut. Lantas orang ini tertidur setelah orang Arab pedalaman itu pergi. Kemudian orang yang di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, dan ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan berkata kepadanya, "Adrikil Arabi wa kullahu qad ghafarallahu lak." Yang maknanya, susullah orang Arab pedalaman itu dan katakanlah kepadanya, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Saudara-saudaraku, para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan demikian orang yang pergi menyengaja menuju makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan berziarah, mengucapkan salam kepadanya, bertawassul serta bertabarruk, mencari berkah dengannya, maka hal itu adalah kebaikan yang bernilai pahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Malik Ad-Dar yang merupakan bendahara Umar bin Khattab, bahwa seorang sahabat yang bernama Bilal bin Harith Al-Muzani menyengaja mendatangi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, adriki ummataka fa innahum qad halaku." Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah untuk keselamatan umatmu karena mereka benar-benar binasa. Hal itu tak lain dan tak bukan adalah pada masa itu turun paceklik yang sangat lama sekali. Maka Rasulullah mendatanginya dalam mimpi dan berkata kepadanya, akan diturunkan hujan untuk mereka. Kemudian orang yang terbangun dari tidurnya dan ia pun lantas mendatangi Sayyidina Umar bin Khattab lalu memberitahukan kepadanya. Maka Umar pun menangis mendengar kisah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain disebutkan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi hadha, yang maknanya tidaklah dianjurkan melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid, al-masjid al-haram, al-masjidil aqsa, dan masjidku, yaitu Masjid Nabawi. Hadis ini sama sekali tidak mengharamkan perjalanan dengan tujuan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun dari ulama yang mu'tabar yang memahami seperti itu. Adapun makna hadis yang telah kita sebutkan adalah bahwa kita tidak perlu melakukan perjalanan ke sebuah masjid dalam rangka melaksanakan sholat di sana, kecuali masjid yang dituju itu adalah satu dari tiga masjid tersebut. Hal itu dikarenakan karena ibadah sholat tidak dilipat gandakan di masjid manapun kecuali hanya di tiga masjid tersebut. Pahala sholat di Masjid Al-Haram dilipat gandakan sebanyak 100.000 kali, dan di Masjid An-Nabawi sebanyak 1.000 kali, dan di Masjid Al-Aqsa sebanyak 500 kali. Adapun sholat di masjid-masjid yang lain di daerah manapun, sebagus apapun masjid itu, maka pahalanya adalah sama. Pemahaman dan penafsiran seperti ini sangatlah terang benderang bagi orang yang Allah terangi hatinya. Sedangkan orang yang memahami dari hadis ini bahwa itu merupakan larangan untuk melakukan perjalanan dalam rangka berziarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ziarah kubur secara umum, maka ia telah terjatuh ke dalam kesalahpahaman yang parah. Pemahaman yang benar yang telah kita sebutkan tadi berdasarkan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang derajatnya hasan sebagaimana berikut. La yanbaghi lil mati an tushadda rihaluhu ila masjidin yubtagha fihi as-salah ghairal masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi hadza. Maknanya, tidak selayaknya bepergian jauh ke sebuah masjid untuk tujuan sholat di sana selain ke Masjidil Haram, Masjid Aqsa, dan juga masjidku ini.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah penjelasan yang telah kita sebutkan, maka tampak nyata bagi kita sekalian bahwa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang sangat agung. Dan hal ini tidaklah diingkari kecuali oleh orang yang terhalang dan dijauhkan dari kebaikan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Yang maknanya barang siapa berziarah ke makamku, maka ia akan mendapatkan syafaatku. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati." Barang siapa yang berhaji kemudian berziarah ke makamku setelah aku meninggal, maka seakan ia telah mengunjungiku saat aku masih hidup. Dan di antara perkara yang disunahkan bagi perziarah agar ia meniatkan bersamaan dengan ziarah Nabi Muhammad SAW adalah niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perjalanan ke Masjid Nabawi dan mengerjakan salat sunnah di sana. Kemudian disunahkan untuk memakai pakaian yang paling bersih, kemudian salat tahiyatul masjid di Raudhah atau bagian lain dari Masjid Nabawi. Lalu hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini dan memohon kepadanya supaya menyempurnakan tujuannya dan menerima amalan ziarahnya. Kemudian ia mendatangi makam Nabi, menghadap dinding makam, kemudian memandang ke arah bawah dinding makam yang ada di hadapannya sambil menahan pandangannya dalam suasana yang khidmat dan pengagungan, mengosongkan hati dari semua urusan duniawi, menghadirkan di hati keagungan Nabi Muhammad SAW yang ia ziarahi, kemudian dengan sopan mengucapkan salam dan tanpa mengeraskan suara, melainkan dengan suara yang sedang dan mengucapkan, "Assalamu alayka ya Rasulullah. Sami'tu anna Allah yaqul walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wa qad ji'tuka mustaghfiran min dhanbi mustashfi'an bika ila rabbi." Yang maknanya adalah, salam untukmu wahai utusan Allah. Sesungguhnya aku telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya diri mereka datang kepadamu lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Maka aku mendatangimu dalam keadaan memohon ampun atas dosa-dosaku kepada Tuhanku dengan bertawassul denganmu kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah agar Allah memuliakan kita dengan anugerah melihatnya dalam mimpi, melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga menjelang berakhirnya usia kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk berziarah ke makamnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ziyaratahu wa syafa'atah. Allahumma rzuqna ziyaratahu wa syafa'atah wa ru'yatahu fil manam wa indal mamati ya rabbal alamin. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. الله يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله